Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku aman ya? Cek, cek, cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah kita kembali lagi berkumpul, bertemu lah lebih tepatnya di sini di ruang imajinasi ini, ruang maya ini, Instagram live self inquiry and philosophy setelah libur 2 minggu kayaknya. Udah 2 minggu libur. Ya mohon maaf lah ya karena banyak agenda juga ya. Jadi jangan kaget kalau setelah ini mungkin banyak berita gitu tentang tentang Swaguru. Mungkin nanti tentang agenda kelas nanti akan kita kabarkan, kelas Zoom gitu ya. Terus juga tentang IG Live, tentang akun ini dan seterusnya. Pokoknya insya Allah Swaguru pada tahun ini produktif lah. Produktif, banyak karyanya gitu. Jadi itu. Ya alhamdulillah kita kembali lagi di episode 49 sekarang. Telepon Korean Philosophy episode 49. Kita akan membahas tentang judulnya What is Ego? Karena sepanjang episode-episode sebelumnya sudah 49 episode kita lewati, kayaknya bisa dibilang kata ego juga nyempil di dalam tiap live itu, tapi kita tidak jelaskan begitu rincinya. Jadi hanya semacam ya kata yang kita andaikan sudah tahu semua gitu apa yang dimaksud ego. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam itu. Ke dalam ego itu apa sih sebenarnya? Karena sebenarnya ya jujur aja, anak-anak muda sekarang sudah menggunakan itu sering lah dengan konotasi yang mengarah ke negatif gitu. Atau mungkin bukan anak-anak muda doang ya, tapi juga seluruh kita mengaitkannya dengan egoisme, dengan terlalu mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan yang lain, sehingga menjelekai yang lain, merugikan yang lain, itulah dianggap egoisme, dianggap sebagai hasil dari aktivitas atau pertimbangan ego gitu. Ya, dan juga mereka yang sudah mulai katakanlah belajar psikologi gitu Bang Dame. Langsung mereka sudah mulai agak teliti gitu. Wah, ini kayaknya ego gua nih yang ngomong gitu. Atau sorry ya ini gua agak egois kemarin dan seterusnya. Ini kita sering temukan dalam percakapan anak-anak muda gitu. Jadi ego lagi-lagi dianggap sebagai sesuatu yang buruk, konotasinya negatif. Tapi nah inilah mungkin yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nanti Bang Dame akan menjelaskannya juga. Selama ini yang kita pikir ketika kita menyebut aku itu sebenarnya siapa? Siapa sih sebenarnya yang kita rujuk sebagai aku itu? Nah, ironisnya adalah ini langsung aja agak lompat ya menawarkan sebuah klaim yang kita sebut sebagai aku sebenarnya masih ego. Tapi kita mencemooh ego gitu loh. Jadi kita mengolok-olok ego tanpa menyadari bahwa yang kita sebut sebagai aku pun selama ini masih ego gitu. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Dame gitu. Dan aku dari psikoanalisis sendiri ya, ego itu sudah jelas bukanlah apa ya, agak aneh juga sebenarnya ketika psikologi terlalu berfokus kepada personality gitu. Personality, identitas, karakter dan seterusnya. Itu sebenarnya masih pada level ego. Sedangkan dalam psikoanalisis yang murni ya, ego itu sendiri sesuatu yang ya gitu dong, sangat lemah gitu. Sangat lemah, tidak ada signifikansi sama sekali. Entah kenapa tiba-tiba ego mengambil alih panggung, menjadi tokoh protagonis gitu di dalam kehidupan psikologis kita. Gitu. Jadi yang ingin kita lakukan sekarang, insya Allah
melampaui diskursus atau pemikiran tentang ego itu. Apa yang ada di balik ego? Apa yang ada di balik sesuatu yang selama ini kita sebut diri, yang melampaui itu sendiri? Gitu. Ya, kira-kira itu saja Bang Dame. Sip. Pengantarnya. Mantap. Ya. Mantap Bang Arif. Oke, nanti Terima kasih. Nanti bisa kita ngobrol. Oke. Ya, makasih Bang Arif atas pengantarnya, teman-teman Suara Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat Suara Guru yang dirahmati Allah, Bang Arif, mari kita bersyukur malam ini kita bisa berbincang-bincang kembali, membahas tema-tema yang esensial, prinsipal, yang timeless. Mudah-mudahan malam ini teman-teman dapat inspirasi yang bisa membantu diri kita lebih terang melihat kehidupan kita ini. Diskusi-diskusi kita ini kita kasih nama judul besarnya itu Self-Inquiry and Philosophy. Bisa kita mulai dari self-inquiry-nya, bisa juga dari filosofinya ya. Biasanya Bang Arif kasih pengantar ini gantian. Jadi ketika kita bicara filosofi, itu tidak secara konsepsional aja ya, filosofia, cinta kebijaksanaan, Sophia. Tapi secara mendasar, filosofi itu bicara tentang melihat segala sesuatu apa adanya. What is reality gitu ya. Apa saja, misalnya hari ini kita membahas tentang ego. What is ego gitu. Itu kan para filosof suka nanya, apa itu ego? Tapi sebetulnya sebelum bicara apa itu ego, lebih tepat bicara ada nggak ego itu? Atau adanya seperti apa gitu. Kalau kita bicara badan, ya ada nih. What is body gitu. Adakah body? Ada nih kita experience, kita eksperimen gitu. Lalu why ego gitu. Nah nanti setelah kita tahu sebenarnya ada nggak ego itu, kita akan bertanya dikaitkan dengan diri kita, self inquiry. Tadi bagus kata pengantar dari Bang Arif mengenai semua orang sering mengatakan aku. Sebetulnya referensinya apa? Rujukannya apa? Ya kan? Di beberapa pertemuan kita di sini menyebut sementara ini ya, waktu itu dengan pendekatan yang sangat teliti, aku itu kita sebut subjek. Ya Bang Arif ya, subjek. Subjek yang meneliti gitu, subjek. Nah yang diteliti itu adalah objek gitu. Nah sekarang objek penelitian kita adalah ego gitu. Sementara ego itu sendiri nyebut dirinya aku gitu. Nah jadi ketika kita runut dari proses penelitian ini, selama ini when you say I am, itu rujukan kita adalah badan, ya enggak? Benar enggak teman-teman? Kalau mau detailkan lagi, atributnya, kalau sudah bicara badan, Bang Arif, ada baju gitu. Baju sudah menunjukkan atribut, identitas, personalitas. Saya pakai begini, ini sudah mau apa namanya, Bali. Bang Arif juga Bali ya. Jadi, iya. Pak topi ini aja yang di kepala saya ini sudah menjadi identitas daerah tertentu. Bajunya, warna kulit, model rambut. Nah, semua atribut-atribut itu menjadi identitas. Nah, mix dari semua identitas itu di diri kita, di inside diri kita itu, si pikiran itu nyebut itu persona gitu. Ya kan? Personalitas gitu, personalitas gitu. Jadi di psikologi juga menyebutnya personalitas. Kepribadian ya, bahasa Indonesia itu kepribadian. Persona. Apakah personalitas ini aku
yang sebenarnya, ya kan, aku yang tidak berubah, gitu ya. Nah, kalau berubah itu bukan true self gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada misalnya yang paling banyak bicara tentang ego itu adalah Vedanta, Bang Arif. Itu disebut jiva, jivan, jiva. Kalau di Islam itu suka disebut ananiyah, Bang Arif, keakuan. Ya kan, ananiyah, atau bahasa psikologi suka disebut selfish. Tapi ini buku baru, Bang Arif, judulnya apa? Gimana artinya? Selfless self. Selfless lah. Apa itu? Apa artinya itu? Kalau di bahasa Indonesia kan? Diri yang nggak punya diri gitu. Nothing ya berarti. Iya. Kalau ini, Nothing. Kalau ini I am I'm dead dead. gitu. Iya. Tatfamasi kan. Iya. Jadi teman-teman, selama ini kita menyebut aku, akunya diidentifikasi dengan objek, gitu, sesuatu. Gitu. Sederhananya gitu ego itu, Pak. Apakah dia benar-benar ada, sebenarnya ada, atau dia cuma penampilan? Kan di beberapa pertemuan yang lalu kan teman-teman, aku itu rujukannya adalah awareness itself, consciousness itself, sang sadar gitu, kesadaran, being aware of being aware. Atau kalau di agama suka disebut roh gitu kan, true self, atma gitu ya, atma, jati diri gitu, ya kan? Dan ketika diselidiki jati diri itu, dia infinite, tak terbatas. Kalau teman-teman menutup mata nih, meditasi, berarti kan aku bukan body. Ada muncul pikiran, objek pikiran, memori, imajinasi, makna, gue, personalita. Aku bukan itu, emosi, aku bukan itu. Bahkan napas itu pun aku bukan itu. Jadi sisanya apa? Neti. Sisanya adalah, sementara itu disebut akasha, Bang Arif. Akasha, space, ether. Ruang yang sadar dirinya gitu. Emptiness, suwung gitu. Silent itself gitu. Nah, pada saat tidak ada identitas di situ, tapi sadar sebagai kesadaran, Bang Arif, dia ada, semua kita itu punya pengalaman kesadaran, tapi bukan conscious of. Itu sudah ada identitas objek, tapi consciousness itself. Nah, kesadaran ini, Bang Arif, imajinasikan, ini mengimajinasikan lagi, analoginya lah, angkasa tanpa batas gitu, Bang Arif. Ya kan, kita kan punya pengalaman sadar sebagai angkasa gitu, akasha. Nah, ketika sang tak terbatas ini, infinite ini, mau membatasi dirinya, Bang, nah disitulah asal muasal ego, Bang. Ya kan, di situ dia mulai identifikasi dirinya sebagai yang terbatas. Karena dia jadi terbatas, sang tak terbatas seolah-olah terpisah dengan yang terbatas. Jadi kalau kita masuk ke self inquiry-nya, teman-teman, saat kita duduk diam, tutup mata, hening, tak terbatas. Nah, kalau orang yang belum terbiasa, ya dia identifikasi dirinya, gua marah, gua benci, itu pikiran, itu objek gitu. Ya kan, Bang Arif ya? Tapi begitu kita bisa menyadari siapa, apa ini yang menyadari pengalaman objektif ini. Yang dimaksud bukan cuma objek fisik, objek badan, objek world, tapi juga objek mind pikir. Apa itu yang menyadarinya?
Nah, yang menyadari ini adalah consciousness itself, dia tak terbatas, dia nggak ada identifikasi, makanya di sini disebut baru datang nih kirimannya bang, selfless self, gitu. Coba, ini muridnya Nisargadatta, selfless self. Kalau di Islam suka disebut itu juga dia, gitu. Tapi dia yang bukan dideskripsikan. Gimana nyebutnya bang? Kalau yaitu, nah kalau makanya kalau di sini disebut I am dead. Gitu. Kalau di Islam, Quran suka nyebut itu ya dia, tapi bukan identitas he or she, ada gendernya. Ya dia gitu. Itu. Kadang makanya kan dalikal kitab itu, tapi kan begitu ada kata kitab dia menjadi identitas pengetahuan. Itu bukan buku ya. Nah, kalau di surat Al-Ikhlas, kulhu wallahu ahad. Dia yang tidak lagi punya identitas objektif, lebih baik begitu bang. Dia keberadaan yang tidak ada identifikasi objek ya berarti subjek itself, itulah kesadaran. Begitu dia membatasi dirinya pada suatu identitas, that's ego. Jadi ego itu sebenarnya adalah ketika yang tak terbatas mulai membatasi dirinya. Dia buat dirinya terpisah dari dirinya yang sejati, terbatasi. Nah, kalau yang paling mudah dipahami oleh kita semua ya, when I identify myself with my body, nah itu ego udah. Identification with my rules in social, itu sudah ego. Seorang ibu itu ego sebetulnya. Seorang ayah itu ego, seorang suami itu ego. Dia sudah membatasi apapun yang sudah dibatasi oleh limitation itu, itulah sebetulnya ego, Bang Arif. Nah nanti kalau di Vedanta, meminjam istilah Vedanta itu ada namanya Turiya bang. Turiya. Nah pintu masuk ke Turiya itu akasa. Kan unsur pembentuk alam itu ada tanah, bumi. Dari bumi kan kasar nih bumi, seperti tanah, besi kan. Nah lebih halus dari itu, unsur tanah itu ada namanya air. Dari air, api. Dari api lebih halus lagi adalah apa Bang Arif? Udara kan? Udara kan? Lebih halus dari udara ada namanya ether. Nah ether ini bahasa lainnya adalah akasa, angkasa. Sakinah sebenarnya akasa, kekosongan gitu, ruang tanpa batas. Space itu tanpa. Nah begitu dia membatasi dirinya, nah itulah appearance sebagai identitas, itulah ego sebenarnya. Diri yang memisahkan dirinya gitu Bang Arif. Diri yang separate gitu. Hanya diri yang terbatas. Jadi udah mulai terjawab belum Bang? What is ego? Ego adalah diri yang memisahkan dari yang tak terbatas. Nah, coba kita bawa analogi yang sederhana tuh. Saya selalu kasih analogi, itu saya pinjam juga dari guru-guru Vedanta. Kalau teman-teman buka laptop, itu kan layar screen. Oke? One screen. Realitas screennya nggak Bang Arif? Begitu kita buka Zoom online itu muncul. Kalau misalnya pesertanya ada 40 gambar. Appearance. Nah, begitu appearance, kita mulai menganggap gambar A dengan gambar B berbeda. Berbeda dalam penampilan, ya nggak Bang Arif? Gambar A, gambar B, gambar C, seperti layar screen, layar HP ini, screen, maka muncullah gambar Bang Arif, gambar Pardam ya. Oke? Nah,
Jadi ketika si layar itu kita anggap sebagai gambar, maka dia punya identitas. Apakah dia benar-benar ada sebagai identitas yang terpisah dari layar? Enggak, Bang, sebetulnya. Jadi ego itu sebetulnya tidak hakiki. Tapi ketika kita identifikasi siklus cycle kehidupan itu kepada appearance, maka dia jadi ego. Jadi ada juga istilah begini teman-teman, penyadaran. Awareness itu A besar. Begitu awareness menampil dalam bentuk individu-individu terbatas partikular, dia menjadi E kecil, appearance. Bisa dibilang gitu, Bang. Awareness menampil A besar, menampil sebagai appearance. Jadi ego itu sebetulnya penampakan. Nah, penampakan yang paling mudah ke kita adalah fisik. Fisik ini sebetulnya penampilan ego. Belum lagi fisik ini dikemas lagi dalam bentuk budaya, peran sosial, itu semua ego, individualitas. Gitu ya. Nah, malah si diri yang terbatas ini itu punya penguasa sendiri, itu yang disebut ilahnya dia gitu, ilahnya ego gitu. A Lord gitu, dewa-dewa. Kan kalau kita nonton film Mahabharata kan Bang Arif, dewa-dewa itu juga saling tabrakan satu sama lain kan, Dewa Indra sama dewa apa gitu kan. Atau kalau di nama-nama Tuhan, Al-Hayyu yang menghidupkan sama yang mematikan, kayak tabrakan gitu. Jadi selama ada dualitas, selama ada appearance, selama ada ciptakan, otomatis ada ego, Bang. Nah, pertanyaannya begitu kita kembali menyelidiki asal muasal ego, ternyata dia adalah dari konsekuensi ciptaan, Bang. Konsekuensi adanya appearance. Maka muncul ego. Tapi kalau si gambar ini dikembalikan kepada asal usulnya, screen, maka ego itu menjadi penampilan dari kesadaran. Tidak lagi kita musuhi ego, Bang Arif. Makanya kalau di buku Iqra nih teman-teman yang baca buku saya Iqra, ada nggak di situ buku Iqra? Di situ ada tulisan saya tentang ego musuh sekaligus teman bermain. Ego musuh sekaligus teman bermain gitu. Ya, mudah-mudahan dapat ya, alhamdulillah ya. Jadi what is ego? Ya, ego itu kita tanya, apa sih eksistensi ego ini? Ya, kalau kita bicara realitas fisik, realitas imajinal, realitas makna sampai kepada reality itself, kesadaran itself yang tak terbatas, ketika sang kesadaran membatasi dirinya, mau tidak mau dia mencipta, ada dualitas. Disitulah muncul appearance, disitulah mulai ada ego, individuality. Jadi tujuan self inquiry kita malam ini adalah ego nggak usah kita musuhin lagi. Ego adalah keniscayaan ciptaan. Tapi ketika ego itu merasa dirinya benar-benar real, dia lupa, itu namanya ignorant, Bang. Kekafiran, tertutup. Nah, disitulah sumber penderitaan. Ego memang sumber penderitaan ketika dia tidak sadar hakikat dirinya. Ketika ego menyadari hakikat dirinya, maka dia adalah akasa, kekosongan. Dia adalah kesadaran yang menyadari diri. Ya, God itself. Makanya la ilaha illallah itu sebetulnya satu metode dalam tradisi Islam. Kalau dihayati, kalau dilihat la ilaha illallah sebagai praktek self inquiry,
tidak ada ini, tidak ada identifikasi kepada tubuh, tidak ada identifikasi kepada status sosial, tidak ada identifikasi terhadap pikiran, makna, memori, imajinasi. Sisanya apa? Kesadaran menyadari dirinya. Jadi di mana ada ego, di situ ada kontranya, dualitas. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Jadi ego itu adalah peran-peran di panggung, teman-teman. Begitu ego kembali sadar asal muasal dirinya, keheningan, udah. Kira-kira gitu, Bang. Jadi memang ego sumber penderitaan, tapi kalau kita sadar ego itu tidak benar-benar hakiki, yang hakiki adalah kesadaran, yang hakiki adalah wujud the real, maka ego itu tidak lagi membuat kita menderita. Emang begitu, dia datang dan pergi, comes and goes. Nah, kalau badan ini mati, apakah masih ada ego? Ah, itu kan pertanyaannya nih, teman-teman. Kalau badan ini mati, ada ego enggak? Nah, mulai dilihat ya, pembicaraan kita tentang ego di sini ini, ya kita mengerti tentang diskusi sehari-hari. Wah, gue egois banget gue gitu. Kalau teman-teman ikuti self-inquiry yang suka saya kenalkan, teman-teman, setiap ada peristiwa, kita selalu nanya, ini siapa yang merespon? Aku. I say I am. Aku yang mana? Bukan badan dong. Badan of course bereaksi juga, tapi kan dia hanya kasih signal. Tapi begitu kita tutup mata, kita merespon. Ini siapa nih? Batin kita merespon. Saya kasih 3 kategori. Ada ego, nafsu rendah, ada akal, ada kolbu. Itu penyederhanaannya gitu. Jadi teman-teman, kalau kita misalnya sama-sama sadar hakikat diri kita saat berdialog dengan pasangan ataupun orang lain, nggak ada pertengkaran. Kalau ada pertengkaran berarti memang ada proses kematian ego di situ. Begitu ego itu mati, maka muncul aku yang lebih murni lah gitu, lebih pure gitu. Jadi kalau kita misalnya bertengkar sama orang lain, itu jelas ada diri-diri yang tidak saling tidak sadar hakikat diri, individualitas. Kalau itu dipertajam jadi pertengkaran. Tapi kan kalau Nabi bilang, Bang, perbedaan itu rahmat. Gitu. Gimana? Ada yang ini, Bang Arif? Ya, banyak banget. Itu tadi udah clear banget lah. Udah clear. Dan ternyata aku tidak bisa... Intinya identifikasi with objek pengalaman. Yes. Nggak bisa menutupi merasakan adanya resonansi gitu dengan apa yang aku pelajari di dalam psychoanalysis, terutama yang diajarkan juga oleh Jacques Lacan gitu. Tadi Bang Dame menyebut image. Ada banyak kata tadi, kata kunci. Image, identifikasi, pertengkaran, dan seterusnya gitu kan. Nah, image itu, image. Bagi yang mungkin pernah membaca psikoanalisis gitu ya, kalau Lacan sendiri dia mengkonseptualisasikan, maksudnya membayangkan tadi kelahiran ego itu sebagai identifikasi dengan image, yang disebutnya sebagai tahap cermin, mirror stage. Jadi bayangkan gini, seorang bayi lahir, dia menangis, masih belum bisa jalan, digendong, merangkak-rangkak mungkin kan. Gimana sih pengalaman seorang bayi itu? Tentu kita kebanyakan tidak ada yang ingat kan. Tapi coba bayangkan, dia mau jalan kepleset, jatuh, gerakin tangan kepukul, terus apalagi gitu. Jadi masih ada apa ya? Dia belum bisa
mengendalikan tubuhnya, iya kan? Ini elementer aja nih. Kita mengamati eksperimen gitu kan. Bayi teman-teman kita misalnya lucu-lucu gitu, masih helpless lah. Dibandingkan bayi hewan misalnya teman-teman. Hewan, kucing itu baru lahir udah bisa jalan. Burung baru lahir sudah bisa, ya tinggal itu terbang. Bebek baru lahir udah bisa nyari makanan. Bayi manusia ketika lahir tergeletak doang gitu. Dia ini apa ya, sebuah fakta biologis yang jelas gitu. Kita bayi manusia itu seolah-olah memang sudah diniscayakan bersosialisasi kira-kira. Dia tergeletak aja kalau nggak ada yang membantu dia. Misalnya ya pengasuhnya, ibunya, orang tuanya. Itu dia akan helpless. Nah, meskipun ada cerita-cerita Tarzan gitu kan, cerita-cerita yang diasuh oleh binatang gitu. Nah, intinya bayi itu mengalami dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Nah, terus apa yang bisa? Tapi pada saat yang sama, pada saat dia melihat tubuh-tubuh orang lain, gitu, Bang Dame, itu kan sebuah persepsi. Kayak kamera, dia menangkap image gitu jadinya. Jadi secara pengalaman dia langsung, dia sulit mengendalikan tubuhnya, tapi dia at the same time melihat tubuh orang lain itu gampang banget dikendalikan. Jadi kayak utuh gitu. Kayak gampang banget dikuasai. Dalam arti dia lengkap yang dia lihat. Sedangkan dia merasa dirinya itu terfragmentasi tadi. Nah, karena bayi masih pure, belum ada ego. Ini kita akan berbicara tentang kelahiran ego tadi ya. Belum ada distingsi. Bayi itu, ini kita bisa bicara lah di psikologi eksperimental, masih belum bisa membedakan dirinya. Belum ada distingsi subjek-objek. Yang namanya diri personal itu belum ada dalam bayi. Bahkan, mohon maaf, payudara ibunya itu dianggap bagian dari dirinya gitu. Oke, teman-teman bisa baca banyak buku lah tentang psikologi situ, menjelaskannya gitu. Jadi dia masih belum jelas personnya itu. Nah, terus person itu tadi ego muncul pas. Nah, mirror itu maksudnya gini, kita bisa bayangkan ketika dia melihat cermin, seketika dia melihat tubuhnya itu ternyata terkoordinasi gitu, Bang Dewe. Maksudnya ternyata tubuhnya itu sama kayak yang lain. Pas dia ngelihat itu, nah ini udah mulai nih. Udah mulai adanya identifikasi dengan image. Tadi bagus, kata image itu. Jadi dia mengidentifikasi dirinya dengan image yang direfleksikan dari cermin. Dan ingat, image-nya dari luar. Ya gitu. Image-nya dari luar. Jadi ego itu sebenarnya nggak ada di dalam. Nggak ada di dalam. Ego itu adalah sesuatu yang dari luar ke dalam. Ini pun juga menggunakan distingsi rancu ya. Luar dalam itu, teman-teman boleh lihat deh di IG live kita tentang subjek itu jelas. Luar dalam itu ternyata apa ya, sebuah ya agak absurd lah kalau kita pikirkan. Agak ambigu juga gitu. Luar dalam di mana gitu kan. Tapi oke lah, biar gampang aja kita gunakannya. Jadi at the same time, kelahiran ego adalah kelahiran distingsi. Kelahiran perbedaan. Kelahiran subjek-objek. Terpisah tadi. Itu keren tuh. Tadi Bang Dame menyebutkan, ego itu adalah separate self. Jadi, itu niscaya ketika kita beraktivitas, kita keluar, beraksi, berekspresi, manifestasi, itu jelas ada perpisahan ya kan. Ada separation jelas di situ. Nah, itulah ego. Jadi ego itu sebenarnya image aja. Sebuah image yang, nah ada 3 teman-teman. Fitur ego ada 3. Pertama tadi ego adalah image. Kedua, karena dia image, ini masuk ke tadi yang dimention Bang Dame, pertengkaran. Pasti bertengkar. Maksudnya gini, ketika kita identifikasi diri kita dengan image, semua yang serupa dengan kita sukai, yang tidak serupa dengan kita benci, gitu. Makanya narsis. Itu, struktur ego itu jelas narsis gitu istilahnya. Kalau dalam psikoanalisis ya. Artinya apa? Kalau dia melihat ada perbedaan sedikit, dia kesel sama orang itu. Siapapun yang serupa dengannya,
itu dia sukai karena dia kayak melihat diri dia sendiri gitu. Karena dia melihat image ego tadi. Nah, terus yang ketiga apa? Paranoid. Jadi ego itu sebenarnya, kenapa sih ego itu harus diidentifikasi? Itu kan pertanyaan kan, kenapa kita harus mengidentifikasi diri kita dengan image itu gitu? Kenapa enggak? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus image? Kenapa enggak langsung aja jadi subjek gitu kan? Karena ya tadi itu, dia merasa helpless si bayi. Dia merasa ya tadi itu kan, menutupi. Jadi ego itu sebenarnya tadi, kenapa ego itu ilusi? Karena dia menutupi fakta bahwa sebenarnya dia itu kosong gitu loh. Jadi dia pikir dia objek, menutupi fakta bahwa dia itu nggak ada apa-apanya, bahwa nggak ada apa-apa, kira-kira gitu. Jadi ego itu semacam, kenapa dia ego paranoid? Karena dia mau menutupi fakta bahwa kita subjek gitu kira-kira. Kosong. Jadi tiga itu sih, iya kan? Ego itu image, narsis, dan juga paranoid. Itulah kalau dari sisi psikoanalisis. Dan ini jelas, misalnya kalau seorang fans mengidolakan idolanya gitu. Idola kan sebagai ideal gitu kan. Dia melihat image itu sebagai panutan dia. Nah, panutan dia ini berkontribusi dalam membangun egonya jadinya kan, membangun egonya. Tapi idealnya harus jauh gitu, di luar. Coba kalau ketemu, sering deh kita ketemu langsung idola kita. Bisa jadi nggak sesuai harapan kan, nggak sesuai ekspektasi. Nah itu maksudnya image itu. Jadi ego ini memang sangat rapuh karena tadi dia berdiri hanya untuk menutupi subjek itu. Jadi iya, dasarnya adalah misrekognisi, méconnaissance bahasa Prancisnya, salah paham. Jadi kesalahpahaman primordial. Ya, misidentifikasi primordial kita itu adalah ego, teman-teman. Itu ya yang paling dasar gitu kira-kira. Nah, dari situ mulai deh macam-macam terjadi. Jadi gitu ya, aku hanya ingin ya tadi berbagi. Coba kita kaitkan dengan kisah Adam dan Hawa. Oke. Jadi kalau dalam kisah Adam dan Hawa yang seperti mitologi ya, tapi itu sebuah doktrin yang syarat dengan hakikat. Adam itu disebut ciptaan, Bang, khalifah. Dan sebetulnya secara bahasa, Bang Arif, Adam itu adalah tidak ada, Bang. Jadi wujud itu artinya ada. Bukan appearance ya, wujud itu sebenar-benar ada. Seperti teman-teman eksis di depan cermin. Berdiri di depan cermin, analoginya. Maka di seberang sana, di depan cermin itu muncul diri kita. Image, reflection, ya enggak? Tapi dia sebetulnya tidak punya eksistensi kan. Dia seolah-olah ada. Nah itu Adam. Makanya dia adalah reflection. Khalifah. Reflection. Refleksi dari sang ada. Tapi nggak benar-benar ada. Nah, itu ya. Jadi keberadaan Adam aja sebenarnya sudah nggak benar-benar ada. Tapi menampak gitu, seolah-olah ada. Itu Adam artinya itu. Nah, dari diri Adam itu dia menikmati semuanya. Karena di dalam diri dia ada semua kualitas-kualitas sang ada. Gitu. Tuhan itu, Adam. Makanya kami ajarkan Adam semua Asmaul Husna kan gitu. Lalu, karena semua dia punya kualitas ilahi, nah, dari diri dia atas kehendak. Ini mitologinya ya. Dia merasa kesepian dalam permainan itu, Bang Arif. Kurang seru. Maka dari dia butuh pasangan, Bang. Pasangan ya. Untuk main-main di surga, Bang. Ya kan? Nah, dari mana dia ambil pasangannya? Bukan dari luar. Dari mana, Bang? Dari dalam dirinya. Apa namanya? Hawa.
Hmm. Hawa kan? Selama ini banyak orang berpikir Hawa itu sosok perempuan. Padahal dalam bahasa Arab, Hawa itu keinginan, Bang. Ya, Jadi hasrat. ego itu adalah asal desire gitu. Hmm. Nah, Hawa inilah sumber dari diri yang terpisah. Makanya dia yang tadinya sendiri, jadi dia dua, Bang. Jadi Ini keren desire banget. desire ini memang membuat dirinya jadi dua gitu. Nah, begitu sudah dua, jadi menderita jadinya. Jadi kebahagiaan itu jadi di luar jadinya pada objek gitu loh. Aku bahagia Yes, kalau yes. kamu ada gitu, kira-kira begitu. Hmm. Nah, itu asal muasal derita. Akhirnya terpisahlah Asal-muasal mereka. Nah, jadilah kehidupan asal-muasal ini. manusia lah. Iya, Iya, kehidupan dunia dan ini. Betul. makanya disebut Adam dan Hawa sebagai bapaknya manusia, bapak moyangnya. Nah, perjalanannya waktu, jadi si diri individu yang terpisah ini pingin kembali kepada sumbernya, ketemulah di Padang Arafah gitu. Padang Arafah itu, Bang, di situ tempat wukuf kalau dalam cerita haji, Bang. Ya. Wukuf itu berdiam. Nah, pada saat berdiam itu akhirnya dia tahu, oh rupanya sebab derita semua ini itu dari dalam diri saya. Dia menemukan dirinya yang sejati. Nah, itu sudah si ego itu, si diri individu itu, si hawa itu, si person itu udah pulang dia, Bang. Nah, itu yang disebut perjalanan spiritualnya, teman-teman, kalau kita lihat dalam konteks suluk. Memang dengan the end-nya ego, sudah kita freedom. Itu yang disebut Bang Arif, Jivan Mukta namanya. Jivan Mukta. Jivan Mukti. Iya, Jivan Mukti gitu. Jadi diri yang bermain tapi dia udah sadar dia abadi. Freedom. Ya. Ya, ya. Itu keren itu. Jadi hawa kita itu yang membuat kita jadi memang dinamis dalam hidup ini. Desire, Bang. Kayak film apa namanya? Itu Yang Sandman itu apa namanya? Death, ya, ya, Desire, ya. Dream. Sandman. Sandman apa? Destiny. Iya. Apa? Apa? Ada 4 kan? Despair. Iya, Despair ya. Keputusasaan. Iya, iya. Itu benar-benar itu menarik ya. Karena dari Adam dan Hawa lahirlah, sebutlah langsung aja peradaban sebenarnya kan, dunia gitu, permainan itu muncul gitu. Jadi sebenarnya cuma satu sebabnya, dan ini sesuai banget dengan visi dunianya ya filsafat psikoanalisis yang aku pelajari. Kelahiran peradaban itu adalah sebenarnya cirinya satu, munculnya hasrat, desire. Itu hawa. Itu semua. Iya, itu semua yang bikin peradaban ini warna-warni. Gitu. Nah, solusinya bagaimana desire ini diajak pulang kan? Iya. Ya kan? Iya, karena menarik tadi kan hawa dari dalam tulang dari rusuk, dirinya tulang kan? rusuk kan? Iya. Nah, jadi kayak mencopot sesuatu sehingga ada kekurangan dalam diriku. Tapi adalah salah ketika kita fokus keluar gitu, mencari-cari, aduh mana sih gitu. Jadi semua upaya untuk mencari itu hanyalah pengalian isu. Ini kayak multiverse lagi nih, pengalian isu dari fakta bahwa kamu kekurangan tulang rusuk gitu kira-kira. Jadi ada laku itu. Dan kenapa hawa itu disebut femininnya, Bang? Because itu love yang mulai memisahkan dirinya, Bang. Itu jadi jadi hawa, at the same Bang Arif, hawa feminitas yang membuat manusia terjatuh turun ke bumi bermain. Tapi ada satu lagi sosok perempuan dalam peradaban namanya Maryam, itu menaikkan jiwa itu ke langit, Bang, membawa pulang, menyendiri gitu. Makanya kan Maryam itu suka menyendiri di mihrabnya. Jadi Hawa membuat manusia turun ke bumi, Maryam membawa manusia itu kembali gitu. Nah, dari Maryam lah lahir cinta yang murni kan, Isa ibnu Maryam.
Jadi bisa tampil di bumi ini sebagai divine, sudah nggak pakai ego gitu bang. Individualitasnya itu sudah penampilan love, pure love. Kalau Hawa itu kan Ya. pingin bermain bang. Desire-nya Hawa itu bermain. Nah, kalau jiwa Jivan Mukti, itu dia menampil di dunia bukan lagi bermain sebagaimana yang diri yang tidak sadar, tapi sudah jadi dharma. Itu yang disebut kalau dalam bentuk praktek, apakah kita tidak boleh berprestasi? Berprestasinya bukan lagi hawa nafsu ego itu bukan desire yang terpisah, tapi ekspresi love gitu Bang Arif. Semoga nangkap nih teman-teman, karena banyak daging-dagingnya ini. Ya. Alhamdulillah ya, sudah dapat ya. Mungkin beberapa kali kita detailkan lah ego dalam konteks yang lebih ini Bang Arif. Karena sebenarnya cerita kehidupan ini ya cerita si ego ini kan. Iya, betul. Kalau Cerita nggak ada Hawa ini kehidupan benar-benar. sudah. Iya. Betul. Apa tadi yang? Oh, iya tentang ini ya. Bagaimana hawa atau hasratnya bukan lagi hasrat yang sebutlah langsung aja yang didikte gitu. Sebenarnya hasil dari diktan tatanan sosial gitu kan. Oh harus mencapai ini, harus gini. Atau sebaliknya di sini aku agak ekstrim juga melawan yang sok-sok subversif gitu. Sok-sok sinis terhadap tatanan sosial. Gitu kan. Gak mau sukses-sukses gitu. Ngapain sih, paling ujung-ujungnya gak bebas katanya. Tapi ya mereka sadar gak sih justru sekarang tatanan sosial kita itu mau mendesak anak muda untuk bebas gitu loh. Jadi enjoy your life bla 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 bla. Tapi nggak ngerapin kehidupan mereka. Hubungan keluarga masih retak dan seterusnya gitu. Akhirnya mereka enjoy tapi nggak, sebutlah, rekonsiliasi dengan dirinya gitu kan. Jadi di situ tuh yang agak rancunya. Nah, jadi hasratnya hasrat seperti apa? Iya kan? Karena ego tadi itu pada akhirnya bukan musuh kita. Orang dia refleksi kok, ya kan? Orang dia cuma image, sebuah projection gitu kan? Sebuah projection. Karena Makanya itu terus Bang kita Arif, harus makanya Bang Arif, Adam itu ketika dia bermain, ingat lo ya, kamu itu refleksiku, kalifahku. Kalau di Christianity kan disebut imago Dei kan, image of God. Kalau di Vedanta disebut avatar. Nah, kita yang masih belum sadar hakikat diri kita, itu seolah-olah kita menampil sendiri dengan gaya sendiri gitu. Padahal kalau kita kembali kepada jati diri, the self, la ilaha illallahnya udah benar, maka seluruh ekspresi kita, apapun itu, adalah ekspresinya, tajalinya. Seluruh alam ini adalah tajalinya. Kita yang manusia ini juga adalah tajalinya, dengan dualitas. Ya kalau mau pakai bahasa positif negatif, ya maskulin feminim yin yang, itu semua ekspresi dari oneself gitu. Kenapa kita pertentangkan? Iya. Oke. Ini teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Kita bisa lanjut lagi ya ini ya, biar lebih detail nanti. Ya, kita silakan buat yang mau beberapa bertanya. kali ego ini ya, karena memang ini pembahasan yang gak ada habisnya teman-teman ya. Jadi sekilas saja dulu. Tadi what is ego sudah tahu hakikatnya, sebetulnya dia penampilan. Nah penampilan itu memang kalau kita pelihara dia jadi kayak abadi, padahal enggak. Lalu kemudian asal muasalnya sudah mulai kita bahas dari sisi mitologi yang tak terbatas membatasi dirinya, muncullah image-image gitu. Nah dari situlah ada permainan kehidupan ini. Oke Bang, saya kira sudah cukup yang bisa
saya paparkan sementara ini, sharing. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan lagi beberapa detail lagi tentang ego ini. Ini tebal nih mas, teman-teman, ini banyak bicara tentang ego nih, selfless self. Oke. Oke bang, silakan. Bisa. Terima kasih ya teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa jadi self inquiry, menyadari keberadaan diri kita di dalam dan ekspresi kita, sehingga kita tidak lagi habis waktu musuhin ego, tapi kita menyadari sifatnya dia memang begitu adanya. Apalagi kita sudah mulai menyadari kesadaran awareness itself, being aware of being aware, sehingga ego itu nggak lagi kita musuhin, tapi ya memang begitu sifatnya dia gitu. Niscaya dari sebagai konsekuensi dari penampilan, dari dunia, dari peradaban gitu. Dari meniness juga. Keterpisahan. Manifestasi gitu ya. Keterpisahan. Oke. Iya. Oke, jadi intinya sih tadi yang bisa aku ambil memang ya ego itu pada akhirnya sebuah objek ya. Sebuah objek bukan subjek. Dan apakah subjek ya yang paling pantas untuk kandidat yang paling pantas untuk disebut diri sejati, meskipun aku sekarang Bang Dame mulai menghindar dari kata itu karena takutnya disalahpahamin gitu. Apalagi pemuda-pemudi ya, aku lebih suka menggunakan subjek gitu. Tapi ya yang paling dekat lah, diri sejati itu yang dimaksud ya, subjek sebenarnya. Padahal diri jangan dipikir kayak substance, sebuah substansi, sebuah thingness gitu yang ada kualitas sejati dalam, nggak ada, intinya gitu. Kekosongan gitu loh. Bisalah dilihat teman-teman di subjek gitu, yang tentang subjek yang kosong dan objek di sini. Subjek yang kosong di sini. Dan ego itu yang mengisi, yang mengisi kekosongan itu objek-objeknya. Misalnya gini, ini kata-kata ego nih. Oh, gue ini orangnya yang kayak begini. Gue adalah tipikal orang yang begini gitu. Nah, itu kan sebuah klasifikasi ya. Jadi kayak personalitas itu punya taksonominya sendiri. Tahu kan taksonomi klasifikasi hewan spesies gitu. Ada anjing ini, anjing itu gitu. Nah, ini personalitas ini itu. Jadi kalau kita fokus ke objek emang akhirnya hilang di situ. Kita cuman kita jadi terbawa arus di situ. Oh, dinamika personalitas yang berubah-berubah itu. Coba pikirin. Misalnya aku adalah pemarah. Itu kan sebuah, kita tahu akhirnya itu ego. Tapi pemarah ini bukan subjek. Dia predikasi gitu loh. Dari logika aja, dari struktur logika ya. Jadi kalau kita melihatnya dari logika itu, dia sebuah predikasi yang diterapkan kepada subjek. Semua objek itu predikasi, sebuah ego itu predikasi. Semua identifikasi itu predication gitu pada akhirnya. Oke, ini agak panjang kalau ke arah sana ya, filsafat logika namanya kan. Misalnya aku adalah dokter gitu. Aku adalah aktor. Kita mengidentifikasi diri kita sebagai aktor. Tapi aktor itu sendiri kan bukan subjek, dia sebuah kayak pakaian gitu. Predikasi yang dikenakan kepada subjek. Nah, semua ego itu berlaku untuk seperti itu. Ya. Gitu kira-kira. Bisa kan? dibilang ego itu predication. Iya. Predikat. Kalau gitu, dalam, iya, predication, bukan subjek itself. Bukan subjek. Bagus itu. Subjek itu malah kayaknya. Aku presiden, aku Jawa, itu sudah predication. Tapi I am that I am, nah udah. Ya. Itu makanya tautologi kan, balik lagi. Itu kalau dalam logika tuh. Tautologi, balik lagi ke dirinya. Oke. Ya, itu aja sepertinya. Terima kasih Bang Dame, alhamdulillah. Kita banyak banget pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Ya, selamat jumpa, sampai jumpa Kamis depan ya.
Kamis atau pokoknya hari apalah minggu depan. Terima kasih Bang Dame. Terima kasih Bang Arif, Saya terima kasih semuanya. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.